Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita hari ini datang untuk mendengarkan akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini berbicara melewati Amos pasal 5, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita boleh bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu dengan hati yang merendahkan diri dan jiwa yang terbuka. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memungkinkan kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami merindukan kedatangan-Mu, tetapi tidak selalu mempersiapkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami memohon, sucikanlah hati kami, tenangkanlah pikiran kami, agar kami benar-benar mengerti akan suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melewati kebenaran firman ini. Tegur kami jika kami perlu ditegur, bangunkan kami jika kami mulai tertidur dalam rutinitas agama. Dan bentuklah kami menjadi umat yang hidup dalam terang-Mu, bukan hanya dalam pengakuan, tapi juga dalam tindakan yang nyata. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan khotbah saat ini, dan urapi setiap kami yang mendengarkannya, supaya semua yang terjadi di tempat ini hanya karena kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amos pasal 5, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20, diberi judul bagi kita, Penjelasan Hari Tuhan, Kitab Amos. Kutipan firman Tuhan saat ini. Celakalah mereka yang merindukan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang seperti orang yang lari dari singa, tetapi bertemu beruang, atau seperti orang yang masuk ke rumah, bersandar dengan tangannya pada dinding, lalu digigit ular. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan, dan bukan terang, kelam dan tidak bercahaya? Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering mendengar istilah tentang hari Tuhan. Banyak orang Kristen menantikannya sebagai hari kemenangan, hari kelepasan, hari ketika segala air mata dihapuskan. Tetapi hari ini kita membaca sebuah bagian dari kitab Amos yang terdengar sangat mengejutkan. Celakalah mereka yang merindukan hari Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, mengapa sesuatu yang begitu dinanti justru dikatakan membawa celaka? Kita boleh melihat melewati latar belakang Amos. Kitab Amos ditulis oleh seorang nabi yang hidup di masa kejayaan kerajaan Israel Utara. Secara ekonomi, Israel saat itu makmur, kuil penuh sesak, persembahan dilakukan rutin, tetapi ada ketidakadilan sosial, di mana di dalamnya ada juga ketamakan dan kemunafikan rohani. Mereka beribadah, tetapi hidup mereka penuh dengan dosa. Mereka memanggil nama Tuhan, tetapi menindas sesama. Persis hampir sama dalam keadaan kita saat ini. Dan di dalam konteks ini, Amos menyampaikan teguran keras. Jangan sembarangan merindukan hari Tuhan kalau hidupmu tidak benar. Kita boleh bersama belajar dari nas kebenaran firman Tuhan saat ini. Ada 3 kebenaran tentang hari Tuhan. Yang pertama, hari Tuhan bukan sekedar hari pengharapan, tapi hari penghakiman. Israel menyangka bahwa hari Tuhan adalah hari di mana Allah akan membela mereka melawan musuh-musuh mereka. Tetapi Tuhan melalui Amos berkata, hari itu adalah hari gelap. Hari Tuhan bukan tentang pihak siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang hidup dalam kebenaran.
Banyak orang Kristen masa kini juga berpikir, Tuhan akan membela saya, tetapi tidak hidup benar, tidak mengasihi, tidak rendah hati. Sebagaimana seperti murid yang menantikan pengumuman kelulusan, tapi selama setahun tidak pernah belajar apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, hari Tuhan tidak bisa diakali dengan agama atau pertobatan. Mereka tetap mempersembahkan korban, nyanyian, dan ibadah. Tapi Amos sebelumnya, pada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23 menyampaikan bahwa Tuhan muak dengan ibadah mereka. Kenapa? Karena hidup mereka tidak mencerminkan karakter Tuhan. Hari Tuhan bukan soal penampilan lahiriah, tapi keaslian hati. Kita bisa aktif dalam pelayanan, rutin ke gereja, bahkan berkhotbah. Tetapi jika hati tidak bertobat, jika kita masih membenarkan dosa, maka hari Tuhan akan menjadi hari kegelapan bagi kita. Amos menggambarkan ilustrasi seperti orang lari dari singa, malah ketemu beruang. Lalu masuk ke rumah, pikir sudah aman, digigit ular. Artinya, tidak ada tempat aman bagi orang yang tidak hidup dalam pertobatan. Dan yang ketiga, hari Tuhan adalah hari perjumpaan dengan Allah yang kudus. Pertanyaan penting, siapakah Allah yang akan kita jumpai pada hari Tuhan? Dia bukan hanya Allah yang mengasihi, tapi juga kudus dan adil. Jika kita hidup dalam terang, maka hari Tuhan akan jadi sukacita. Tapi jika kita hidup dalam kegelapan, maka hari Tuhan akan jadi malapetaka. Marilah kita tidak hanya merindukan hari Tuhan, tetapi juga mempersiapkan diri. Pertobatan sejati, hidup dalam kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah jalan menuju terang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Amos tidak melarang kita merindukan hari Tuhan, tapi dia memperingatkan, jangan sampai kerinduan kita itu keliru arah. Jangan hanya rindu kedatangannya, tetapi tidak rindu hidup seperti dia. Mari kita jadikan setiap hari sebagai hari pertobatan, supaya saat hari Tuhan benar-benar tiba, itu menjadi hari sukacita dan bukanlah kehancuran. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kembali kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan yang kudus dan adil, hari-Mu adalah hari yang besar dan mulia, tapi juga hari yang menakutkan bagi mereka yang hidup jauh daripada-Mu. Ampunilah kami setiap kami melakukan dosa, dan jikalau selama ini kami terlalu nyaman dengan bentuk-bentuk ibadah, tetapi mengabaikan isi hati kami. Bangunkan kami dari tidur rohani, berikan kami hati yang bertobat, yang mau diubah, yang rindu hidup dalam kebenaran, supaya ketika hari Tuhan itu tiba, kami menyambut-Mu, bukan dengan takut, tapi dengan sukacita. Bentuklah kami menjadi umat yang setia, bukan hanya di mulut, tetapi juga dalam perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, kami berdoa. Amin.